bareng aku, Reta Pramesti. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, berhubung seleksi masuk PTN 2023 sudah berakhir, maka dari itu welcome buat Pejuang 2024. Khusus untuk jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Di video kali ini aku membahas mengenai curi start belajar untuk persiapan SNBP dan SNBT 2024. Gimana biar peluang lolosnya besar dan gimana juga biar kamu lolos ke PTN impian kamu di tahun 2024. Tonton videonya sampai akhir, let's get started! SNBP adalah seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi ini tuh khusus untuk angkatan 2024 aja. Kalau nanti UTBK SNBT tuh untuk angkatan 2024 bisa dan 2 tahun ke belakang, yaitu angkatan 2023 dan 2022. Oke, sekarang coba kita move on ke penilaian SNBP itu kayak gimana. Penilaiannya itu adalah di sini ya guys ya, minimal 50% nilai rata-rata raport dan maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Nah, di sini tuh dibagi-bagi lagi, yaitu bisa nih diambil dari 2 maksimal nilai raport yang berhubungan sama si jurusan tersebut ataupun piagam penghargaan, sertifikat dan yang lainnya. Oke? Nah, jadi kunci utama bisa lolos ke SNBP adalah usahakan nilai raportnya itu baik. Baik di sini maksudnya gimana? Sesuai dengan rata-rata lolosnya ke jurusan tersebut. Caranya gimana nih untuk mengetahui nilai raport yang lolos di jurusan-jurusan di PTN tersebut? Nah, kamu bisa cek aja video-video aku sebelumnya tentang bongkar nilai lolos ke SNBP atau SNMPTN di tahun sebelumnya ya. Aku udah simpan di playlist yang ini. Oke, cuma sih dari semuanya itu aku rangkum, rata-rata mayoritas yang lolos di SNBP itu adalah yang nilainya itu di atas 80. Ini menyesuaikan PTN-nya juga ya. Untuk top tier A dan B itu biasanya ada di atas 80 ya. Tapi untuk yang level di bawahnya bisa jadi di bawah 80. Selain itu juga usahakan sebelum nanti nilai semester 5 keluar, kamu itu udah punya gitu ya sertifikat lomba-lomba dan usahakan juara biar bisa meningkatkan nilai kamu. Dan satu lagi kuncinya yaitu nilai yang berhubungan dengan jurusan kamu usahakan tinggi. Misalnya gimana? Misalnya dulu aku tuh pengen ke akuntansi guys. Akuntansi itu berhubungan sama matematika dan ekonomi. Nah terus aku cek nih kan nilai raport aku itu tuh di rata-rata sekitar 90-an. Jadi aku punya kekuatan dan aku punya kayak optimisme gitu ya untuk bisa lolos ke akuntansi Unpad. Dan I got it in akuntansi Unpad tahun 2016. Nah itu dia untuk kunci lolos di SNBP 2024. Sekarang kita move on yuk ke SNBT UTBK 2024. Gimana sih biar lolos dan gimana cara curi start belajarnya. Seperti halnya SNBP tadi, kita coba bahas mengenai skema penilaian di UTBK SNBT 2024. Nah, kalau misalnya di UTBK SNBT, penilaiannya itu menggunakan IRT atau Item Response Theory. Jadi ada bobot untuk setiap soalnya. Misalnya gimana? Misalnya kamu tuh udah ngerjain UTBK-nya, nanti tuh bakal dinilai sama panitia. Ketika udah dikoreksi gitu ya, ini by system ya, jadi nggak manual, udah dikoreksi seluruh seluruh pesertanya nilainya, itu kamu bakal dicek benar salahnya. Bakal dihitung seberapa banyak dari seluruh peserta itu dari setiap soalnya itu banyak benernya itu di soal nomor berapa, banyak salahnya di nomor berapa, nanti dibuat seperti persentase. Ketika kamu benar di soal yang banyak dijawab salah, kamu mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan kamu benar di soal yang banyak orang benar. Itu bobotnya lebih rendah. Oke, gimana kalau misalnya kamu salah? Kalau misalnya kamu salah, itu tidak mendapatkan poin. Jadi itu sekilas untuk penilaian IRT. Berarti kuncinya gimana nih untuk mendapatkan nilai tinggi di UTBK 2024? Tentunya adalah dengan
mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Berarti jawaban benar kamu harus lebih banyak dari jawaban salah. Banyak berlatih soal, dan kalau misalnya tidak bisa, usahakan bisa di skip aja dulu. Ketika sudah di skip, nanti teman-teman bisa mengoreksi lagi jawaban sebelumnya, dan juga bisa menggunakan strategi nembak. Aku udah simpan videonya di sini. Nah, terus gimana sih cara curi start belajarnya biar kamu bisa lolos ke UTBK 2024? Berdasarkan Permendikbudristek, UTBK 2024 itu ya kita asumsikan masih mirip dengan UTBK 2023 ya guys ya. Subtesnya itu ada 7, yaitu penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan, pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika, literasi Indonesia, dan literasi Inggris. Nah, untuk kisi-kisinya aku bakal kasih tahu lengkap. Nah, untuk kisi-kisinya seperti ini. Ini untuk PU, PPU, KMBM, PK, penalaran matematika, literasi Indonesia, dan literasi Inggris. Kalau bisa nanti screenshot aja ya. Nah, setelah kamu mengetahui kisi-kisinya, kamu bisa untuk memplot si kisi-kisinya itu ke jadwal belajar kamu. Aku sarankan, karena kan sekarang masih semester 1 ya, di kelas 12 ya. Atau misalnya teman-teman yang gap year juga nggak apa-apa, kamu bisa bikin jadwal belajar setiap hari. Nah, kenapa harus setiap hari? Ya, yang penting dicicil guys. Jadi tiap hari itu ada target mau menguasai apa. Nah, bisa nih aku saranin sekitar 30-45 menit kamu belajar materi UTBK ya. Nah, itu tuh bisa juga diselingi dengan latihan soal. Caranya, cari latihan soalnya itu di mana? Banyak banget sekarang ya. Bisa by googling, bisa by aplikasi belajar, bisa by Twitter, atau bisa juga by buku ya. Nah, di sini aku mau rekomendasiin buku untuk latihan soal teman-teman, yaitu adalah buku dari The King 2024. Di buku ini tuh udah lengkap banget berdasarkan Permendikbudristeknya, ada 7 subtes ya. Dan itu kalau misalnya kamu beli buku mega bestseller ini, kamu bakal dapet King bonus, yaitu tryout 7 subtes, aplikasi tes potensi akademik, e-book bank soal, strategi pemilihan jurusan, Q&A pemilihan jurusan, dan webinar lolos PTN. Nah, ini tuh tebalnya itu cukup tebal sih, dan di sini lengkap banget, ada sekitar 448 halaman. Oke, di sini tuh, nah kita lihat ya, si bacaannya tuh, si kertasnya tuh kuning, jadi enak buat dibaca gitu ya. Dan di sini tuh ada kayak penjelasan tentang si strategi UTBK-nya gimana. Dan setiap subtesnya itu selalu ada materi dan juga ada latihan soalnya. Ini berdasarkan soal-soal tahun lalu nih, misalnya soal UTBK 2022, soal UTBK 2021, dan yang lainnya. Pokoknya lengkap abis. Buat teman-teman yang rasa butuh pakai buku The King ini, langsung aja klik link di description box ya. Langsung beli sekarang dan persiapan dari sekarang. Untuk jadwal belajar kamu bisa membuat sendiri ya, karena kan setiap orang tuh beda-beda jadwalnya. Cuma aku sarankan misalnya dari Senin sampai Minggu gitu ya. Senin sampai Kamisnya kamu belajar TPS ya, bisa dibagi-bagi dari 4 subtesnya. Terus untuk literasinya bisa di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Misalnya kamu pengen minggunya rehat dulu, ya silakan guys ya. Itu bisa disesuaikan sama kesibukan masing-masing. Terus sumber belajar dari mana? Tadi aku sudah sebutin, tapi intinya guys, bisa dari mana aja sih ya. Yang pertama, kamu bisa cari catatan di Twitter. Kamu bisa kayak search aja gitu ya di Twitter, misalnya catatan PU, langsung keluar semua guys. Oke, yang kedua adalah video YouTube ya. Video YouTube tentunya di YouTube channel aku juga suka bahas mengenai soal UTBK ataupun channel-channel lainnya guys ya. Nah, di sini aku rekomendasiin YouTube terbaik untuk persiapan UTBK. Kamu juga bisa cek di TikTok, biasanya banyak juga yang bahas soal itu kan, kayak video-video pendek ya. Setelah itu jangan lupa review apa yang sudah dipelajari. Jadi misalnya kamu tuh udah bikin materi, udah latihan soal, kamu review lagi biar kamu nggak lupa. Dan yang terakhir adalah tryout. Tryout ini untuk awal-awal sekarang nih ya, masih di semester 1, kamu bisa misalnya patokin sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya.
setidaknya kamu tahu kemampuan kamu itu tuh udah sampai mana. Yang gak kalah penting adalah kamu harus gali jurusan yang kamu pengen, biar kamu tahu passing grade yang bisa kamu dapatkan untuk lolos ke jurusan tersebut tuh baiknya seperti apa, nilainya berapa. Misalnya, kamu tuh pengen ke FKUGM, kamu cari nih, berapa sih nilai lolos ke FKUGM. Misalnya kamu dapet nih, misalnya segini ya, sekitar 600 up gitu ya. Nah, jadi kamu bisa untuk mengevaluasi nilai-nilai TO kamu tuh udah nyentuh di angka segitu atau belum. Kalau misalnya belum, gas lagi pelajari yang masih salah-salah. Last but not least, ya jangan lupa berdoa serta minta doa restu orang tua. Karena itu mujarab banget guys, faktor X ya. Baik untuk lolos ke SNBP ataupun SNBT 2024. So gitu aja untuk cara curi start belajar dan bisa lolos ke SNBP serta SNBT 2024. Semoga kamu bisa beneran lolos ya. Aku tunggu kabar baiknya. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.